Baik, topik kuliah kita pada hari ini adalah tentang desentralisasi fiskal atau fiscal decentralization, yang nanti kita akan membahas tentang isu maupun juga tantangan yang dihadapi di dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal itu secara theoretical maupun juga secara praktis. Kita mengetahui bahwa bila mana suatu negara melaksanakan desentralisasi, maka berbagai macam aspek itu bisa menjadi parameter dan juga menjadi input atau guidance bagi para penyelenggara negara maupun juga masyarakat dan peneliti tentang bagaimana pelaksanaan desentralisasi di negara tersebut. Dimensi-dimensi itu misalnya berkaitan dengan policy making, standard setting, administration contracting, financing, yang nanti ini akan menjadi fokus bahasan kita, service delivery, regulation, dan juga monitoring dan evaluation. Policy making kita bisa menggambarkan atau men-tracking, mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan desentralisasi di negara tersebut dengan melihat who sets the main policy guidelines for a service. Siapa yang membuat kebijakan di dalam konteks urusan tertentu, ya, apakah diletakkan di pusat ataukah di daerah. Semakin banyak keputusan dibuat di pusat, semakin tersentralisasi negara itu. Tapi sebaliknya, semakin banyak keputusan yang penting dibuat di level lokal, maka negara tersebut semakin terdesentralisasi. Ya, kalau Anda ingin melihat bagaimana kondisi di Indonesia, silahkan Anda teliti sendiri keputusan-keputusan yang berkaitan dengan misalnya urusan penyelenggaraan pendidikan, apakah banyak di pusat atau di daerah. Berkaitan dengan kesehatan, apakah di pusat atau di daerah. Berkaitan dengan infrastruktur, kelautan, kehutanan, pertanian, apakah di pusat atau di daerah. Semakin banyak di pusat, semakin tersentralisasi. Dan sebaliknya, semakin banyak di daerah, bila mana keputusan banyak dibuat di daerah, maka itu terdesentralisasi. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan standard setting. Who sets the standards? Siapa yang membuat, mengatur standarisasi. Misalnya building standards atau standar bangunan. Apakah dibuat di tingkat pusat atau di daerah. Standar di dalam kelulusan pusat atau daerah dan seterusnya. Standar dalam pengaturan tentang jasa pusat atau daerah. Semakin banyak di pusat berarti semakin tersentralisasi. Lalu administration and contracting. Who is the primary government authority that administers services on day-to-day basis? Siapa lembaga pemerintah yang melaksanakan pelayanan administrasi dalam keseharian dari hari ke hari, apakah pusat ataukah daerah. Financing, who provides the financing for services, capital investments, wages, dan seterusnya, termasuk juga penggunaan di dalam pelayanan-pelayanan pemerintah tersebut, apakah pembiayaannya disediakan di tingkat pusat, diatur di tingkat pusat, ataukah di tingkat daerah. Apakah di dalam konteks investasi, di dalam konteks peminjaman, borrowing, dari anggaran yang dipakai itu banyak di pusat atau bisa diatur di daerah. Nah, semakin banyak di pusat, semakin tersentralisasi dan sebaliknya. Semakin banyak di daerah, berarti negara tersebut semakin terdesentralisasi. Service delivery, who actually delivers the service. Siapa yang sesungguhnya banyak memberikan pelayanan. Kalau itu jawabannya adalah daerah, maka terdesentralisasi.
Dan sebaliknya kalau pusat ya berarti tersentralisasi. Regulation, who regulates a service, siapa yang mengatur pelayanan-pelayanan, misalnya pelayanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang jasa konstruksi dan seterusnya. Kalau di pusat tersentralisasi, kalau di daerah terdesentralisasi. Termasuk juga di dalam kaitan itu adalah monitoring and evaluation. Who monitors and evaluate the service? Siapa yang memonitor dan mengevaluasi satu layanan atau urusan? Ini adalah dimensi-dimensi dari desentralisasi, yang mana salah satu aspek pentingnya adalah berkaitan dengan masalah finansial atau keuangan. Ya. Kalau keuangan itu banyak bertumpu, pengaturannya, revenue collection-nya, penggunaannya, dan evaluasi penggunaannya itu di level daerah, maka terdesentralisasi. Dan kalau terpusat, di pusat, maka itu sentralisasi. Nah, di Indonesia bagaimana? Anda bisa meneliti sendiri, ya, apakah negara kita ini sebenarnya sudah melakukan desentralisasi dengan benar atau hanya lip service saja. Nah, ada beberapa alasan tentang mengapa suatu negara itu membutuhkan desentralisasi secara fiskal. Ya, pada intinya kebutuhannya itu berkaitan dengan to provide local administration with adequate resources and the necessary resource mobilization powers to implement their decentralized function. Tujuan atau pentingnya desentralisasi fiskal itu berkaitan dengan kebutuhan menyediakan pemerintah daerah dengan resources yang mencukupi, termasuk dalam hal ini adalah dalam hal finansial, dan juga kebutuhan untuk melakukan mobilisasi dari kewenangan yang mereka dapatkan atau mereka diberikan kepada mereka untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi yang sudah diberikan tersebut. Kalau daerah diberikan mandat kewenangan tapi tidak diberikan kekuasaan kewenangan di dalam konteks revenue dan anggaran atau finansial secara umum, maka kewenangan itu tentu tidak bisa dilaksanakan. Ya. Nah, sehingga di dalam konteks ini yang pertama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal itu diperlukan decentralization of taxes and revenue sources. Desentralisasi di dalam pajak dan pemungutan-pemungutan lain. Lalu unearmarked block transfers, atau yang kedua diperlukan adanya satu pembagian alokasi yang bersifat umum, ya, pemberian alokasi, dana alokasi yang bersifat umum untuk mengcover overhead pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. Lalu yang ketiga, earmarked transfers through district budgets. Lalu ada juga pengalokasian dana yang bersifat khusus untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan dalam skala nasional maupun regional. Yang keempat, diperlukan juga development transfers, adanya proyek-proyek pembangunan dari pusat yang bertempat di daerah, dan juga distribution of wealth, distribusi kekayaan nasional dengan merelokasi proyek anggaran dari tingkat pusat kepada daerah. Nah, ini adalah pentingnya fiscal decentralization. Nah, di dalam konteks itu kita bisa merefer bahwa pemerintah dimanapun tingkatan, apakah itu di level nasional, regional, maupun lokal, itu memiliki 3 fungsi minimal, yang mana dari ketiga fungsi ini mereka membutuhkan pembiayaan dan keleluasaan di dalam menentukan postur pembiayaan itu, baik di level revenue maupun juga spending di level pendapatan maupun juga penggunaan anggaran.
fungsi tersebut adalah yang pertama equitable distribution of income, atau fungsi untuk membuat distribusi pendapatan kepada masyarakat, ya. Artinya pemerintah di semua tingkatan itu perlu atau harus memastikan adanya keseimbangan kepemilikan harta dan kekayaan bagi seluruh warganya. Nah, di dalam konteks ini Pemda juga memiliki kewajiban tersebut, sehingga mereka tentu saja kalau berbicara tentang kewenangan pembagian distribusi kekayaan secara adil, mereka perlu memiliki kewenangan yang terdesentralisir di dalam konteks fiskal atau finansial. Kemudian yang kedua, stabilizing economic environment, menstabilkan proses atau kegiatan perekonomian, ya, mana pemerintah perlu untuk memiliki insentif dan disinsentif kepada dunia ekonomi, kepada dunia industri. Nah, di dalam konteks ini Pemda juga perlu memiliki kewenangan-kewenangan yang terdesentralisir agar mereka bisa merespon tuntutan untuk melakukan proses stabilisasi ekonomi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah efficiently allocating resources, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, ya, to ensure that the budget is used in optimum benefit, memastikan bahwa penggunaan anggaran itu tidak bersifat pemborosan atau juga duplikasi, replikasi, dan seterusnya. Dan untuk memastikan itu mereka perlu adanya kewenangan yang bersifat fiskal atau di sektor fiskal. Nah, di dalam konteks ini tentu menjadi sangat penting yang namanya desentralisasi fiskal tersebut. Dari definisi kita mengetahui bahwa fiscal decentralization refers to an intergovernmental system where the balance of power moves toward the subnational government sector. Jadi desentralisasi fiskal itu pada intinya adalah hubungan antar atau sistem hubungan antar lembaga pemerintah, di mana ada keseimbangan kekuasaan yang digerakkan, dipindahkan dari pusat ke daerah, ya, di dalam konteks finansial tentu saja. Dan hubungan yang berkorelasi dengan hal tersebut itu adalah intergovernmental fiscal relation, hubungan keuangan pusat dan daerah. That refers generally to division of fiscal powers and responsibilities among levels of government. Hubungan keuangan pusat dan daerah pada prinsipnya adalah pembagian kewenangan di dalam konteks fiskal dan tanggung jawab yang berbeda di antara level pemerintahan pusat, regional, dan lokal. Nah, sehingga kedua variabel ini, fiscal decentralization dan hubungan keuangan pusat dan daerah, itu adalah satu koin mata uang yang berkaitan atau berhubungan atau reciprocal satu sama lain. Secara linear ada beberapa advantages of fiscal decentralization. Ada beberapa keuntungan bila mana suatu negara itu melaksanakan desentralisasi fiskal. Yang pertama, move government closer to the people. The less government is centralized, the better it can serve the taxpayers. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal memungkinkan hubungan antara pemerintah dengan rakyat secara lebih intim, ya, lebih dekat, terutama dengan para pembayar pajak. Kalau pajak dikumpulkan oleh pemerintah pusat, ya, para pembayar pajak mungkin tidak bisa mendeterminasi penggunaannya secara mudah, ya, karena pertimbangan hierarkis. Tapi kalau diserahkan koleksi pajaknya ke daerah,
lalu penggunaan dari pajak tersebut dalam satu anggaran pendapatan belanja itu bisa dipengaruhi oleh para pembayar pajak itu sendiri secara langsung, ya kalau diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, sehingga itu dianggap bisa membuat pemerintahan menjadi semakin baik di dalam melayani masyarakat. Yang kedua adalah broaden the tax base, memperluas basis perpajakan, yaitu increasing the portion of income subject to taxation accompanied by eliminating exemptions, exclusion, deductions, credits, and other preferences. Membuat variasi pemungutan pajak bisa menjadi lebih banyak dan juga diikuti oleh pengurangan pengecualian dalam atau juga pengurangan atau juga hutang atau piutang di dalam konteks pajak yang itu tentu mengurangi kemungkinan mengecilnya size of tax revenue, ya, mengurangi rencinya kebocoran dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, allow for alternative service delivery in social services, memungkinkan adanya pelayanan yang berbeda-beda, ya, sehingga process of changing the delivery of a service from the government to the private sector or another public entity. Ada fleksibilitas di dalam cara melayani masyarakat bagi pemerintah daerah, manakala mereka punya keleluasaan atau kewenangan yang diberikan. Manakala ada proses desentralisasi fiskal, kemudian mereka bisa memilih ya secara fleksibel mana penyedia jasa yang paling tepat atau paling baik dalam melayani konsumen atas nama pemerintah. Nah, di dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut itu dibutuhkan beberapa variabel, termasuk adanya elected local council, adanya DPRD yang memiliki kewenangan-kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan, locally appointed chief officers, ada eksekutif yang dipilih di level lokal, yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, lalu significant local government revenue capacity, adanya kapasitas revenue collection, ya, ada kewenangan yang mencukupi untuk mengumpulkan pendapatan. Lalu significant local government expenditure responsibility, ada kewenangan juga di dalam konteks belanja bagi daerah. Budget autonomy, ada kewenangan otonom di dalam pengelolaan APBD. Hard budget constraint, adanya pengaturan anggaran yang ketat, dan juga transparansi, adanya keterbukaan di dalam tata kelola fiskal daerah. Nah, kita mengetahui di Indonesia di dalam konteks intergovernmental transfers, di dalam pengalokasian keuangan pusat ke daerah, itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah DAU, dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi atau overhead dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ya, bayar gaji, operasional, listrik, dan seterusnya. Yang kedua adalah dana alokasi khusus atau DAK, yaitu dana yang bersumber dari APBN tapi dialokasikan kepada daerah tertentu, tidak semua daerah diberikan, hanya daerah tertentu, dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, misalnya pembangunan jalan atau gedung atau bendungan yang diberikan karena kebutuhan-kebutuhan tertentu yang berskala nasional, ya, maupun juga lokal tapi berimplikasi nasional.
Nah, itu ditentukan berdasarkan pada urgensi strategis, urgensi geografis, dan seterusnya. Jadi tidak diberikan kepada semua daerah, tapi kepada daerah tertentu yang memenuhi kriteria. Dan yang ketiga adalah dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi di daerah tersebut mungkin ada penambangan, ada penarikan pajak khusus seperti cukai, tembakau atau rokok dan seterusnya. Lalu daerah dengan rumus-rumus tertentu yang dibuat oleh pusat akan menerima bagi hasil dari revenue tersebut. Nah, itu adalah 3 jenis intergovernmental transfers yang ada di Indonesia. Nah, di dalam konteks desentralisasi fiskal tersebut, daerah itu juga sebaiknya memiliki kewenangan di dalam borrowings atau melakukan peminjaman, baik berupa loans maupun juga debt issuance atau bond, ya, atau sukuk atau surat utang negara atau SUN, ya. Loans itu biasanya short term debt atau pinjaman jangka pendek, dan surat utang atau debt issuance atau bonds itu biasanya long term debt for infrastructure, pinjaman jangka panjang untuk pembuatan infrastruktur di daerah. Tanpa ada kewenangan meminjam, tentu suatu daerah, ya, tidak akan memiliki keleluasaan untuk menentukan struktur anggaran jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, bila mana diperlukan bersumber dari hutang luar negeri terutama. Nah, untuk bisa membuat daerah itu memiliki manfaat optimum dalam desentralisasi, maka diperlukan adanya beberapa kondisi yang desirable. Misalnya adalah freedom from excessive central expenditures mandate. Daerah dibebaskan dari tekanan yang terlalu berlebihan dan juga pengawasan yang berlebihan dari pemerintah pusat. Ya. Kalau ada desentralisasi tapi tetap diawasi oleh pusat dengan parameter-parameter pusat, ya itu sama saja tidak optimal pelaksanaan desentralisasinya. Lalu yang kedua adalah unconditional transfers from high level governments, adanya transfer yang tidak mengikat, adanya transfer yang unconditional, ya, artinya diberikan tanpa harus ada persyaratan mengikat kepada daerah, dari daerah kepada pusat, yang itu biasanya nanti bisa dipermainkan secara politik, ya. Tapi yang namanya transfer itu harus dilaksanakan dalam parameter-parameter yang bersifat objektif. Dan yang ketiga adalah borrowing powers, ada keleluasaan bagi daerah untuk melakukan peminjaman seperti tadi sudah kita diskusikan di depan. Nah, akan tetapi pelaksanaan desentralisasi fiskal itu pada umumnya di negara-negara berkembang itu mengalami berbagai macam tantangan. Misalnya adalah yang pertama, increase in number of local units of government, adanya kecenderungan pemerintah daerah itu memperbanyak unit organisasi birokrasi yang menyebabkan itu tentu overhead cost menjadi meningkat, ya, belanja pegawai menjadi meningkat, dan investasi tentu saja menjadi berkurang belanja investasinya. Unfunded mandates, adanya penyerahan kewenangan urusan yang tidak disertai dengan pembiayaan, kewenangan pembiayaan. Akhirnya mandat tersebut tentu menjadi macam kertas, ya, tidak bisa dieksekusi kalau tidak ada uangnya. Failure to devise expenditure assignment, kegagalan di dalam menentukan pola pembiayaan yang tepat, ya, atau penggunaan anggaran yang tepat, karena restriksi-restriksi yang mungkin bersifat administratif dari pemerintah pusat yang menyulitkan bagi daerah untuk bergerak secara fleksibel, ya. Biasanya kalau pengaturan itu terlalu tersentralisasi, tidak melihat atau merekognisi kebutuhan lokal, kondisi lokal, disamaratakan di semua daerah, SOP-nya sama,
standarisasinya sama, padahal persoalannya beda-beda, dinamika di tingkat lokal juga mungkin berlainan. Nah, kalau harus disamakan maka tentu itu menjadi tidak efektif penggunaan anggarannya. Too few tax sources for local units, terlalu sedikit sumber pajak yang dipungut di tingkat daerah, ya tentu saja itu menjadi tidak signifikan di dalam revenue collection. Failure to develop credit and borrowing system, ketidakadaan sistem peminjaman, ya, yang menyebabkan mereka tentu saja tidak bisa memperkirakan achievement dari satu program atau target pembangunan kalau tidak punya wawasan dan kesempatan untuk meminjam loan maupun debt, ya. Financial controls retained by central level, kontrol monitoring secara finansial itu dipegang tetap di tingkat pusat, ya seperti di Indonesia oleh BPK. Daerah harus tunduk kepada aturan-aturan yang rigid dari BPK, dan seterusnya. Dari BPK itu ada lembaga di tingkat nasional yang melaksanakan fungsi pengawasan, kadang-kadang tidak sesuai dengan spirit desentralisasi, karena terlalu sentralistik, parameter-parameter lokal menjadi seolah-olah hilang atau kabur. A lack of intergovernmental fiscal system based on transparency rather than negotiation and political influence. Tidak adanya satu hubungan keuangan yang bersifat transparan, tetapi apa yang terjadi di dalam alokasi itu lebih banyak negosiasi dan pengaruh politik. Ini terjadi di dalam konteks Indonesia dengan sangat kuat, ya. Kita sering mendengar bahwa satu daerah itu kalau mau mendapat proyek mereka harus berani lobby dan nyengget kepada pemerintah pusat, dalam hal ini DPR maupun juga Kementerian Keuangan. Nyengget itu biasanya harus kasih ijon, kasih kickback, kasih hadiah, kasih souvenir, atau juga bahkan suap kepada pejabat pusat agar diberikan alokasi anggaran atau juga proyek, ya, pembagian proyek. Nah, ini adalah merupakan praktek yang sangat jelek di dalam konteks alokasi anggaran pusat kepada daerah. Harusnya pembagian alokasi itu harus dilakukan dalam parameter-parameter yang fix, objektif, dan transparan mestinya. Walaupun demikian, ada beberapa alternatif improvement yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama adalah development of intergovernmental equalization formula, membuat satu rumusan yang objektif untuk menentukan besaran-besaran transfer keuangan pusat kepada daerah, sehingga semua daerah akan merasa puas dengan parameter yang objektif tersebut. Tentu di dalam membuat parameter itu harus dilakukan oleh para ahli yang kompeten, ya. Yang kedua adalah improve budgeting techniques, program or result based budgeting, meningkatkan teknik di dalam pembuatan anggaran yang berdasarkan kepada hasil, bukan sekedar proses. Jadi misalnya kalau ditentukan anggaran untuk mengatasi kemiskinan 10 triliun, itu akan equal dengan hasil berapa ratus ribu orang miskin yang bisa terentaskan, ya. Bukan berapa SPC terus berapa bagus SPC-nya, ya, tetapi betul-betul pada result based oriented budgeting. Lalu revenue forecasting, ada perhitungan-perhitungan ramalan tentang revenue, tentang pendapatan sedemikian rupa sehingga daerah itu bisa memperkirakan kapasitas fiskalnya. Lalu dari situ pemerintah pusat menambahi, ya, dengan transfer alokasi anggaran. Tax administration and collection, dibutuhkan adanya local taxes and fees, ada pajak dan retribusi daerah dan juga PBB, tapi itu juga harus dibuat di dalam satu sistem yang modern, efektif, dan transparan.
Support for financial training, perlunya ada pelatihan-pelatihan di dalam konteks finansial, serta juga diperlukan anti-corruption and transparency, ada kebijakan-kebijakan yang anti-koruptif dan juga transparansi dalam bidang finansial, sehingga fraud dan misallocation di dalam konteks finansial itu bisa dihindari atau ditiadakan. Nah, itu adalah materi kuliah kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.